Hai semuanya, balik lagi nih sama aku, Ayu Rahayu, di channel Mantap Punya. Film yang berkisah tentang proses bertahan hidup umat manusia dari ancaman tata surya ini pun memiliki film keduanya, yang bertajuk The Wandering Earth 2 yang rilis tahun 2023. Nah, The Wandering Earth kedua ini memiliki latar waktu puluhan tahun sebelum film pertamanya. Kisahnya berfokus pada sejumlah negara yang membentuk aliansi United Earth Government atau UEG untuk menyelamatkan bumi dari matahari yang jadi ancaman dalam 100 tahun ke depan. Hal ini dilakukan dengan cara melangsungkan proyek bumi mengembara, alias memindahkan bumi ke tata surya lain. Nah, buat kamu yang belum nonton alur cerita dari film pertamanya, link videonya udah aku cantumin ya di deskripsi dan di pin komentar. Dan inilah The Wandering Earth kedua tahun 2023. Dikisahkan, matahari yang semakin menua telah berkembang dengan sangat cepat. Kondisi itu diprediksi akan menenggelamkan bumi dalam 100 tahun ke depan, serta menghancurkan seluruh tata surya dalam 300 tahun mendatang. Karena alasan itulah PBB pun lantas menyatukan semua negara di dunia untuk mewujudkan Project Moving Mountain, sebuah gagasan untuk membangun 10.000 mesin penggerak guna mengarahkan bumi menuju ke orbit baru. Nah, melalui organisasi baru bernama UEG atau United Earth Government atau Pemerintah Bumi Bersatu, dicetuskan pula ide untuk membangun 3 mesin penggerak lainnya di bulan. Dengan mesin-mesin inilah, bulan akan dibuat menjauh dari bumi, sehingga bumi pun bisa lebih leluasa untuk berkelana mencari tata surya yang baru. Meskipun sudah ada 33 negara yang siap mendanai proyek tersebut, namun kompleksitas yang tinggi serta biaya besar yang dibutuhkan jelas telah mengundang perhatian dari berbagai belahan dunia. Hal itu juga yang memicu pro kontra dari berbagai kalangan. Bahkan, aksi protes yang berujung kerusuhan pun seakan telah menjadi pemandangan biasa yang terjadi di tahun tersebut. Rapat besar pun diadakan UEG guna membahas tentang kondisi darurat tersebut, termasuk diciptakannya teknologi kehidupan digital yang digadang-gadang mampu memberikan kehidupan baru bagi manusia, meski itu hanya berlangsung dalam dunia maya. Kemudian di pangkalan udara yang berlokasi di Gabon, ribuan angkasawan dari 33 negara mulai dikumpulkan untuk diterbangkan ke angkasa lepas guna mensukseskan Project Moving Mountain. Adalah Liu Peichang, salah satu angkasawan asal Tiongkok yang juga akan diterbangkan melalui Space Elevator milik UEG, di mana lift berukuran raksasa dan menjadi satu-satunya bangunan tertinggi di dunia itulah yang akan membawa para angkasawan menuju ke fasilitas Moving Mountain yang berada di bulan. Di tempat itu juga pertemuan antara Peichang dan Han Dodo pun terjadi untuk pertama kalinya. Setelah melalui jarak ketinggian 90.000 km menggunakan lift angkasa, kini tibalah para rombongan angkasawan muda itu di stasiun luar angkasa ARK. Di tempat itulah benih-benih cinta mulai tumbuh dalam diri Peichang. Dodo tampaknya telah membuat angkasawan pria itu begitu jatuh cinta padanya. Nah, di waktu yang sama, kondisi pangkalan Gabon seketika dibuat kacau. Bukan karena aksi para demonstran, melainkan sistem kendali yang tiba-tiba diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kondisi itulah yang membuat puluhan drone di sana seketika aktif dan mulai menyerang semua orang di pangkalan tersebut. Meski banyak korban yang berjatuhan, namun berkat penggunaan komputer kuantum 550C, pihak UEG akhirnya berhasil meretas kembali semua drone di pangkalan dan mengamankan situasi di sana. Hal serupa juga terjadi di stasiun ARK, di mana sejumlah penyusup berhasil masuk dan berusaha meledakkan stasiun luar angkasa itu. Namun beruntung bagi Peichang, ia yang awalnya hanya berlagak sok jagoan di depan Dodo malah berhasil menghentikan aksi para penyusup itu dan menyelamatkan semua rekan angkasawan muda di sana. Sementara itu tim di bulan yang tengah berhibernasi seketika dibangunkan menyusul adanya badai matahari yang membuat sejumlah mesin di sana mengalami masalah. Seperti halnya di pangkalan Gabon, UEG juga turut mengirimkan unit komputer kuantum 550C untuk tim yang ada di bulan. Adalah Tu Hengyu dan Ma Zhao yang diberikan tanggung jawab untuk mengoperasikan komputer yang dibuat hanya 3 unit di seluruh dunia itu.
Tak jauh berbeda dengan orang-orang di bumi yang mengidolakan kehidupan digital, Heng Yu ternyata juga menggunakan fasilitas tersebut untuk berkomunikasi dengan anaknya. Diketahui bahwa anak dan istri Heng Yu sebenarnya telah meninggal sejak lama, tepatnya saat mereka terlibat dalam insiden kecelakaan. Namun Heng Yu yang tidak ingin hidup sendirian akhirnya membangkitkan kembali memori putrinya ke dalam kehidupan digital. Mendapati aksi yang dilakukan oleh rekan kerjanya itu, Ma Zhou pun menyarankan Heng Yu agar menyembunyikan kehidupan digital putrinya tersebut. Ia beranggapan bahwa kerusuhan yang terjadi di bumi saat ini adalah karena munculnya proyek kehidupan digital yang menjadi opsi pilihan bagi banyak orang ketimbang proyek Moving Mountain itu sendiri. Karena alasan itulah, maka ia sangat mengharapkan agar Heng Yu tidak ikut-ikutan seperti kebanyakan orang di bumi. Selain itu, Ma Zhou juga mengkhawatirkan jika pada akhirnya semua orang malah lebih memilih hidup di alam digital daripada memperjuangkan peradaban manusia itu sendiri di alam nyata. Tak lama kemudian, badai matahari kembali datang. Namun kali ini tidak ada persiapan sama sekali dari tim di bulan, mengingat tidak adanya prediksi badai matahari sebelumnya. Dengan cepat, semua astronot di sana pun langsung membawa pergi komputer kuantum 550C ke dalam bunker. Meski semuanya selamat saat terkena terjangan badai, namun tidak dengan komputer kuantum terbaru itu yang justru rusak akibat badai tadi. Karena kondisi itulah, Heng Yu lalu mengusulkan ide untuk menggunakan komputer kuantum seri sebelumnya, yakni 550A. Berbekal komputer kuantum 550A, tim di bulan lalu melakukan uji coba untuk mengaktifkan mesin penggerak di sana. Secara ajaib, teknologi lama pada komputer tersebut ternyata mampu membuat sistem penggerak bekerja dengan baik. Semburan api besar pun terpancar yang membuat bulan mampu bergerak sedikit menjauh dari bumi. Meski hanya mampu membuat kemiringan bulan sebesar 0,4 nanosat, namun keberhasilan itu jelas disambut baik oleh orang-orang di bumi. Yuiji pun lalu mencoba mengaktifkan dua mesin penggerak. Dan secara menakjubkan, bumi mampu bergerak sejauh 2 pikosat. Dengan keberhasilan tersebut, kini semua masyarakat di seluruh dunia telah mendukung dilaksanakannya Project Moving Mountain demi keberlangsungan peradaban manusia di bumi. Sejak saat itulah, Project Moving Mountain telah disahkan. Penggunaan komputer kuantum 550C juga turut dilibatkan yang membuat proses pembangunan dunia bawah tanah dapat berjalan secara otomatis. Proses yang lebih cepat dan menghemat pengeluaran besar dalam pembangunannya. Proyek yang awalnya bernama Moving Mountain kini bahkan telah dirubah menjadi The Wandering Earth sesuai dengan keyakinan besar manusia untuk bisa menemukan tata surya baru di kehidupan mendatang. Di sisi lain, pembangunan super cepat yang dilakukan UEG ternyata juga turut berdampak buruk pada kehidupan manusia. Paparan radiasi agaknya telah memicu lonjakan penderita kanker di seluruh dunia. Tak terkecuali dengan Han Duoduo. Ia yang saat itu telah resmi menikah dengan Pei Chang dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Liu Qi, mulai merasakan dampak atas penyakit kanker yang dideritanya. Pei Chang yang selalu ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, lantas mencoba untuk ikut dalam tes masuk sebagai astronot di stasiun ruang angkasa baru milik UEG. Tapi tidak seperti tes biasanya, wawancara yang dilakukan UEG kali ini telah melibatkan komputer kuantum terbaru mereka yaitu 550W. Komputer kuantum seri terbaru itu agaknya telah dibekali dengan teknologi AI yang sangat canggih. Bahkan motivasi Pei Chang untuk menjadi astronot karena keinginannya memberikan kehidupan layak bagi keluarganya pun mampu diketahui oleh perangkat canggih tersebut. Atas alasan itulah, AI yang diberi nama MOSS itu pun akhirnya menilai Pei Chang tidak sepenuhnya ingin menjadi astronot dan membuatnya gagal dalam tes tersebut. Sementara itu, Heng Yu yang mengamati kecanggihan MOSS seketika terpikirkan ide untuk benar-benar menghidupkan kembali putrinya yang telah lama tiada. Entah apa yang dipikirkannya, ia malah nekat meretas sistem AI yang secara tidak langsung malah menjadi penyebab kerusakan pada mesin penggerak di bulan. Tak tanggung-tanggung, aksi yang dilakukan Heng Yu ternyata sampai menimbulkan ledakan pada mesin penggerak di sana. Parahnya lagi, ledakan besar tersebut juga turut merubah arah pergerakan bulan yang menimbulkan bencana tsunami di bumi.
Tidak hanya itu, ledakan besar yang terjadi juga ternyata telah membuat bulan bergerak dengan begitu cepat mendekati bumi. Bahkan diprediksi akan menabrak bumi hanya dalam beberapa hari ke depan. Ancaman akan terjadinya benturan besar dengan bulan akhirnya memaksa pemerintah Tiongkok membuka akses ke dunia bawah tanah yang telah selesai mereka bangun. Melalui sistem undianlah sebagian warga di sana berhak mendapatkan kesempatannya untuk berlindung di dunia bawah tanah. Sementara bagi yang tidak beruntung maka mau tidak mau hanya bisa menunggu bencana besar merenggut nyawa mereka. Di sisi lain, situasi darurat yang mengancam bumi ternyata menjadi kabar yang cukup melegakan bagi Pei Chang. Pasalnya ia kini kembali dipekerjakan untuk menjadi angkasawan UEG. Meski duka mendalam atas kematian Dodo masih benar-benar dirasakannya, namun setidaknya Pei Chang masih memiliki harapan dengan menitipkan Liu Qi pada ayah mertuanya di dunia bawah tanah. Dalam pertemuan besar UEG, pemerintah Tiongkok melalui Perdana Menterinya menegaskan bahwa mereka berencana ingin mengerahkan sejumlah nuklir ke bulan guna menghancurkannya. Tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan bulan sebelum benar-benar menabrak bumi. Namun cara tersebut juga harus dibarengi dengan pengaktifan mesin penggerak di bumi. Karena jika mesin-mesin itu tidak segera diaktifkan dan bumi tidak menjauh, maka bisa saja puing-puing hasil ledakan bulan akan berimbas pada kehancuran yang lebih besar untuk bumi. Tidak hanya itu, peluncuran nuklir juga harus dilakukan secara serentak oleh semua negara. Dan hal itu jelas tidaklah mudah. Terlebih sumber daya internet di Beijing telah rusak menyusul banjir bandang yang sempat terjadi di sana. Karena alasan itulah maka Mao Zedong mendatangi Heng Yu yang tengah berada dalam penjara. Adapun niat kedatangannya adalah untuk meminta Heng Yu memperbaiki fasilitas internet yang berada di Beijing. Meski awalnya mendapat penolakan, namun karena iming-iming memori putrinya, alhasil Heng Yu pun berhasil dibujuk oleh Mao Zedong. Kembali ke Pei Chang, ia bersama dengan angkasawan lainnya kini mulai dikerahkan untuk terbang ke bulan. Tujuannya adalah guna menempatkan ribuan nuklir di sana. Namun banyaknya puing sisa ledakan bulan sebelumnya telah mempersulit laju pesawat luar angkasa mereka. Alhasil pesawat yang dikendarai Pei Chang turut menabrak pesawat lainnya. Meski sempat mendarat darurat di bulan dan mendapatkan jatah pesawat penyelamat, namun Pei Chang yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya malah lebih memilih untuk tetap berada di bulan dan berniat untuk mengaktifkan sejumlah nuklir yang telah berada di sana. Di waktu yang sama, sejumlah puing pecahan bulan ternyata telah mulai memasuki atmosfer bumi. Bahkan diantaranya ada pula jatuh ke Beijing. Nah, sebagai Mao Zedong, ia yang sedang berusaha memperbaiki fasilitas internet bersama dengan Heng Yu dan lainnya, malah terjebak oleh puing yang jatuh menghimpit kakinya. Alhasil ia pun harus meregang nyawa di bawah air yang telah mengenangi kota Beijing. Di pangkalan Gabon, UEG yang hampir kehabisan waktunya lalu memutuskan untuk menerbangkan ratusan angkasawan senior mereka ke bulan. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan seluruh nuklir yang ada di sana. Angkasawan dengan usia di atas 50 tahun pun diberangkatkan dan mulai menyebar di masing-masing lokasi nuklir yang akan diledakkan. Beruntung bagi Pei Chang, ia yang awalnya telah putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan mengaktifkan sejumlah nuklir sendiri, kini malah kedatangan puluhan pesawat yang membawa para angkasawan senior di dalamnya. Salah satu senior angkasawan asal Tiongkok yang mengetahui keberadaan Pei Chang lalu menyuruhnya untuk kembali ke bumi bersama dengan pesawat yang baru saja mengantarkannya ke bulan. Kini total ada 3.577 nuklir yang siap diaktifkan oleh 223 relawan di sana. Di bumi, raut kegelisahan tidak bisa disembunyikan oleh para pekerja di UEG. Pasalnya internet dari seluruh negara kini telah pulih, namun tidak dengan Tiongkok yang justru masih dalam proses perbaikan oleh Heng Yu. Kondisi itulah yang membuat UEG tidak bisa mengaktifkan seluruh mesin penggerak di bumi. Tak lama berselang, ledakan dahsyat pun mulai terjadi di bulan. Secara serentak, para relawan di sana mengaktifkan nuklir yang membuat sebagian permukaan bulan menjadi pecah. Sialnya, puing ledakan dahsyat itu dengan cepat mulai memasuki bumi dan menghancurkan banyak tempat di berbagai negara. Sementara itu, Heng Yu yang mulai tenggelam oleh tingginya permukaan air di Beijing, ternyata sempat menunjukkan kode angka pada putrinya untuk mengaktifkan internet di sana. Meski pada akhirnya Heng Yu tewas tenggelam, namun ternyata ia malah muncul dalam dunia digital bersama putrinya.
Di tempat itulah ia bersama putrinya mulai mengingat kembali kode angka yang sempat diperlihatkan sebelumnya. Secara ajaib, tepat di detik-detik akhir batas waktu pengaktifan mesin penggerak, Heng Yu dalam dunia digitalnya berhasil mengaktifkan internet di Beijing yang sekaligus membuat semua mesin penggerak mulai bekerja. Keberuntungan tampaknya masih benar-benar berpihak pada manusia. Bumi yang seharusnya hancur karena terkena hantaman puing ledakan bulan, kini berhasil merubah posisinya yang membuat bumi terhindar dari paparan puing-puing tersebut. Tidak hanya itu, keberhasilan dalam mengaktifkan mesin penggerak juga membuat bumi mulai bisa meninggalkan orbitnya dan terus mencari tata surya baru untuk kehidupan di masa depan. Nah, singkat cerita, 7 tahun pun berlalu dan kini UEG semakin berbenah dalam mempersiapkan rencana mereka ke depan, termasuk membangun lebih banyak mesin penggerak yang akan terus membawa bumi menjauh dari tata suryanya saat ini. UEG juga memperkirakan jika dalam beberapa tahun ke depan akan ada tantangan baru, di mana posisi bumi yang melintasi Jupiter akan membuat kedua planet itu saling tarik-menarik oleh gravitasi masing-masing. Tema ini jugalah yang diangkat dalam film The Wandering Earth tahun 2019 atau di film pertamanya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita film The Wandering Earth kedua yang rilis tahun 2023. Nah, kalau kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.